Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Ramadan. Saya mengajar di SDN Trengseng 06. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah 2025 batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 425001065. Saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas UKIN yang nanti saya akan mempraktekkannya di kelas 4 pada bab 4, yaitu menyambut usia balik dengan pertemuan yang ketiga dengan subtema kewajiban setelah usia balik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Syarifah, terus siapa lagi? Syarifah doang ya? Oke. Berarti semuanya sudah bisa mengikuti pelajaran kecuali yang tidak hadir ya, yaitu si Syarifah. Kenapa dia tidak hadir? Oke, kita doakan semoga dia disembuhkan dari sakitnya dan bisa mengikuti pelajaran bersama dengan kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama ya. Kita harap semoga pelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang mau nyiapin berdoa? Yang mau memimpin doanya siapa? Ayo Rehan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ya Allah ilmuku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran juga kita awali dengan pembiasan kita, yaitu membaca surat-surat pendek di juz 30 ya. Kita lanjutkan. Ayo, yang bawa juz samanya dikeluarkan, yang tidak membawa juga ikuti. Buka dari surat Al-Qari'ah. Ya, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa fa amma man fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dabaha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir bismillahirrahmanirrahim idza zulzilatil wa akhrajatil ardu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misla dzarratin khairan yara wa man ya'mal misla dzarratin syarran yara Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nura Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin cek semangatnya ya.
Jadi harus semangat dulu semua. Oke, ayo tepuk semangat. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir semuanya semangat yang mengikutinya ya. Dan juga kita semoga dimudahkan dalam memahami pelajarannya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita hari ini, ya, ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Dari kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri balik, ya, baik itu dari segi ilmu fikih ataupun segi ilmu biologi. Oke, begitupun juga kemarin ya, larangan-larangannya ketika lagi haid atau lagi junub, itu sudah ada larangan-larangannya, kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajibannya. Jadi, orang yang sudah balik itu harus melakukan apa saja. Ya, jadi kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Paham semua ya? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan. Yang pertama, setelah kita selesai pembelajaran hari ini, Bapak harap semua siswa dapat menyebutkan kewajiban bagi orang yang balik. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran kita hari ini, semua siswa bisa menyebutkan apa saja kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah balik. Paham ya? Jadi harus hafal tuh, harus paham juga. Yang kedua, tujuannya yaitu semua siswa dapat membedakan aurat laki-laki dan perempuan. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini, kalian semua, siswa-siswa semua, itu sudah bisa membedakan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Oke? Yang terakhir, semua siswa dapat bertanggung jawab. Jadi ketika kalian sudah tahu ilmunya, ya, sudah tahu apa saja yang harus dikerjakan, apa saja kewajiban yang harus dikerjakan, Bapak harap semua sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Paham? Oke. Sebelum Bapak mulai, coba ada yang tahu nggak? Siapa saja boleh jawab ya. Ada yang tahu apa saja yang dilakukan orangnya, apa saja kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sudah balik? Yang pertama adalah sholat. Sholat wajib itu, sholat yang wajib ada berapa? 5. Sholat apa aja? Subuh, Isya. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah wajib menjalankan sholat 5 waktu apa saja? Nih, tahu nggak? Syarat-syarat atau tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah wajib menjalankan sholat 5 waktu. Apa aja? 1, dia orang muslim. 2, dia berakal sehat. 3 apa? 3, dia sudah balik. Ya. Jadi yang pertama harus orang Islam dulu. Ya, yang kedua baru berakal. Jadi kalau orang yang nggak punya akal, dia orang gila lah, dia orang tidak waras lah, maka dia tidak punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Sama, kalau orang belum balik, dia juga tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, materi yang pertama. Perhatikan ke depan. Jadi, orang yang sudah balik, perhatikan ya, orang yang sudah balik itu disebut mukallaf. Jadi orang yang sudah balik disebut mukallaf. Apa? Mukallaf. Mukallaf ya, bukan mu'alaf ya. Kalau mu'alaf apa? Orang yang masuk Islam. Tapi orang yang sudah balik itu disebutnya mukallaf. Artinya dia yang sudah mempunyai tanggung jawab. Oke? Yang pertama, kewajiban setelah balik atau bagi orang yang mukallaf adalah sholat fardu. Yang tadi kita sudah bahas kan ya? Jadi sholat fardu, sholat wajib itu hanya ada 5. Apa saja? Tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Ya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Oke. Hafal semua ya. Rakaatnya hafal semua niatnya kan? Oke. Alhamdulillah. Yang pertama sholat fardu. Ya. Jadi ketika kalian sudah dewasa nanti, sudah balik, ya, sudah mengalami haid, sudah mengalami mimpi basah kayak kemarin yang sudah Bapak jelaskan, sudah keluar air mani, ya, itu tandanya kalian sudah balik dan wajib menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Jadi kalau keimanan kalian mau kuat, Islam kalian mau kuat, nggak goyah, nggak gampang keluar dari agama Islam, ya, yaitu dengan cara sholat 5 waktu. Kalau kalian sudah rajin sholat 5 waktu, setiap hari sholat 5 waktu, tidak pernah tertinggal sholat 5 waktunya, maka keimanan dia akan kuat, akan kokoh, tiangnya kuat. Ya, makanya kalau ada orang Islam, ya, dia nggak sholat 5 waktu, artinya dia nggak punya tiang kan? Artinya dia nanti bisa mudah roboh, keimanannya mudah goyang. Nanti ada orang yang ngajakin pindah agama, dia nurut, dia mau, dia tergoda. Itu karena dari awal dia tidak mempunyai pondasi atau tiang agama yang kuat. Coba kita kalau dari awal, dari sebelum balik, apalagi nanti setelah balik, setelah mukallaf, kalau kita rajin sholat 5 waktu, maka keimanan kita akan kuat. Dan kita pasti akan menjadi orang yang baik. Paham ya? Sholat diperintahkan kepada anak usia 7 tahun sesuai dengan sabda Rasul. Nah, Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika ada anak sudah berumur 7 tahun, itu sudah diperintahkan untuk sholat. Sudah dibiasakan untuk sholat. Agar apa? Agar ketika nanti sudah balik, sudah dewasa, dia sudah terbiasa untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ya, karena mohon maaf, ya, banyak yang orang sudah dewasa, orang yang sudah balik, ya, itu masih ada saja yang tidak melakukan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena dari kecil, karena dari umur 7 tahun tidak dibiasakan untuk sholat 5 waktu. Ya kan? Kadang-kadang subuhnya gampang kelewat, Pak, saya ketiduran, Pak, kesiangan. Ya kan? Setelah begitu apa? Karena dia dari awal, dari kecil tidak terbiasa untuk sholat 5 waktu. Kalau dari kecil udah terbiasa, maka nanti ketika sudah dewasa, itu gampang sholat 5 waktu. Sudah tidak ada lagi alasan untuk meninggalkannya. Paham ya? Oke. Yang terakhir, sholat bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan rohani kita. Mengajarkan kebesaran Allah, optimis dalam hidup, dan pasrah dan atas kehendaknya. Oke, itu ya. Jadi, sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban saja. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban saja. Tapi apa? Tapi kebutuhan kita. Karena dengan sholat, ya, nanti kita akan lebih optimis dalam menjalankan hidup. Jadi hidup kita tuh husnuzon aja. Pasti akan berhasil, pasti akan tercapai. Ya kan? Jadi kalau orang jarang sholat, orang tidak pernah sholat, dia pasti apa? Tidak ada semangat dalam menjalankan hidup. Hidupnya pesimis mulu. Nanti dikit-dikit ngeluh sama Allah. Ya Allah, kok saya gini-gini mulu ya? Ya Allah, kok saya nggak pernah bahagia ya? Ya Allah, kok saya susah banget sih ngerjain tugas nih nggak selesai-selesai? Nah, itu namanya orang yang pesimis. Jadi kalau sholat itu menghadirkan di hati kita rasa optimis dalam menjalankan kehidupan. Paham semua? Yang terakhir, itu kita pasrah atas kehendaknya. Ya, jadi sholat itu kalau kita punya urusan nggak selesai-selesai, kita punya masalah, ya kan? Kita ada yang tidak enak di dalam diri kita, tapi kalau mau curhat sama teman, takut temen yang nggak dengerin, takut temen yang ngebocorin, ya kan? Mendingan apa? Mendingan kita curhatnya ke Allah melalui sholat. Kita pasrahkan semua urusan kita, ya kan? Kita pasrahkan semua unek-unek yang ada di diri kita. Makanya sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban saja.
Paham ya? Kalian kalau makan itu kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan kan, kalau lagi lapar saya harus makan. Jadi nggak nunggu besok kan? Nggak nunggu besok-besoknya kan? Oke, kalau hari ini lapar ya udah saya makan. Nah, sama kayak sholat. Berarti kalau sholat itu ada sebagai kebutuhan. Jangan nunggu nanti-nanti. Jangan nunggu ntar-ntar baru mau sholat. Ya, sekarang kalau ada waktunya juga harus sholat. Bahkan sisakan waktu kalian untuk sholat 5 waktu. Udah tahu nih, waktunya dikit lagi mau azan. Udah, tinggalin dulu semua kegiatannya. Lepas dulu. Oh ya, dikit 5 menit lagi mau azan nih. Udah siap-siap ah. Nah, soalnya nanti saya melepaskan rasa capek saya, melepaskan rasa dendam saya, melepaskan amarah saya. Jadi habis sholat nanti saya tenang, enak, hidup jadi lebih optimis lah lagi. Paham ya? Itu. Jadi kewajiban yang pertama bagi orang yang udah balik adalah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Lanjut. Yang kedua, nah ini. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Ya, ada yang tahu nggak aurat itu artinya apa? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi menurut syariat Islam. Ya, jadi dalam Islam itu tidak boleh kita sembarangan menggunakan atau berpakaian. Jadi harus ada bagian-bagian yang harus ditutupi. Harus ada tubuh-tubuh kita yang harus ditutupi. Itu namanya aurat. Paham ya? Tuh. Jadi jangan sembarangan berpakaian. Jangan buka tubuh-tubuh kita seenaknya saja. Jadi ada batas-batasnya, ada bagian tubuh yang harus kita tutupi. Yang pertama, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Nah, perhatikan. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki itu auratnya antara pusar dan sampai lutut, antara pusar dan lutut. Ya, berarti leher ya ini itu tidak aurat bagi laki-laki. Bahkan kelihatan betisnya, ya kan, kelihatan mata kakinya itu bukan aurat bagi laki-laki. Berarti yang ada aurat laki-laki adalah ini, antara bagian pusar sampai dengkul sampai lutut. Ini doang nih, ini ke atas doang. Paham ya? Kalau ini ya bukan, kalau lutut ke bawah bukan aurat. Paham ya? Oh gitu, kalau gitu berarti saya pakai baju yang ini aja Pak, yang kelihatan keteknya itu kan. Ya, baju-baju lekbong kan. Nah, kalau itu boleh dipakai tapi di rumah aja. Ya, karena apa? Karena kalau dipakai di luar, kalau dipakai keluar itu tidak sopan, tidak baik. Paham ya? Oke. Nah, yang kedua, aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi semua anggota tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika sholat, yang boleh kelihatan apa aja bagi perempuan? Nah, muka doang kan? Nah, seperti itu. Sampai sini mau bertanya cukup. Nanti sesi terakhir aja ya, tanya jawabnya ya. Oke ya. Jadi aurat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan ya semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan. Ya, kalau gitu yang penting menutup aurat aja ya Pak bajunya. Enggak. Nah, ini perhatikan nih buat perempuan dan laki-laki. Pakaian yang digunakan juga harus pakaian yang sopan. Jangan asal menutupi saja. Contoh nih, misalkan mohon maaf ya. Pakai pakaian yang ketat. Apa saya udah nutupin aurat kok Pak? Tapi pakaiannya ketat, sampai apa? Sampai nyeplak lepitan-lepitan badannya, sampai berbentuk. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk mengumbar aurat. Jadi perempuan sebaiknya pakai pakaian yang longgar. Agar apa? Agar bentukan tubuhnya, mohon maaf ya, bentukan tubuhnya itu tidak terlihat oleh orang lain.
Udah gitu yang kedua, jangan pakai pakaian yang warnanya nerawang, tipis. Ya, pakai bajunya warna putih nanti dalamannya kelihatan. Ya kan, atau enggak pakainya tipis. Harusnya apa? Harusnya pakai pakaian yang perempuan ya, yang tebal dan juga longgar, gombrang. Paham ya? Jadi jangan asal apa? Jangan asal pakai pakaian aja yang penting menutup aurat, jangan. Pakai pakaian yang sopan dan juga baik. Kalau bisa jangan sampai tembus cahaya, jangan sampai nerawang gitu kan. Paham ya? Jangan beli baju yang tipis. Ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang terakhir, kewajiban bagi orang yang balik yaitu menuntut ilmu. Ya. Jadi orang yang sudah balik ya, nggak ada alasan lagi buat nggak belajar. Kalau orang dewasa itu harus belajar. Bahkan dalam hadisnya apa? Kita belajar itu dari mulai lahir sampai kita meninggal. Nah, ini mulai lahir kita udah mulai belajar ya kan? Jadi dari sebelum misalkan bayi, balita kita diajarin ngomong kan? Itu kita belajar nggak namanya? Belajar. TK juga udah belajar. Kelas 1, kelas 2 juga udah belajar. Ya, apalagi nanti kalau udah balik, wajib belajar, wajib menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Coba tadi misalkan Bapak tanya yang di awal kan, salat wajib yang 5 waktu apa saja? Tadi kalian bisa menyebutkan kan? Tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa menyebutin semua tuh kan? Dari mana bisa nyebutinnya tadi? Karena hasil belajar. Kalau kalian nggak belajar, tahu nggak itu? Tadi di kita, ya kan? Aurat laki-laki ini. Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, telapak kaki. Itu kita tahu karena apa? Karena belajar. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, ya, ketika sudah balik, wajib menuntut ilmu, wajib belajar, terutama pelajaran atau ilmu-ilmu agama. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, karena wahyu pertama, ya, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bunyinya yang pertama apa ayat pertama? Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Nah, itu menandakan bahwa pentingnya belajar. Paham ya? Itu. Bahkan saking pentingnya belajar, ya, dalam Islam sampai Allah mengirimkan atau Allah menurunkan wahyu yang pertama itu berupa anjuran atau ajaran untuk menuntut ilmu, yaitu dengan lafaz Iqra, bacalah. Paham sampai sini? Paham? Oke. Kecuali memang kalian udah sakit parah, udah nggak kuat, ya. Sama di sekolah pun juga kayak gitu ya. Usahakan datang hadir ke sekolah, rajin, ya. Tugas-tugas semuanya dikerjakan, ya. Kecuali memang dia sakit parah sampai nggak kuat berdiri, sampai nggak kuat bangun. Tapi kalau misalkan korengan doang, ya kan, apalagi yang tidak menular, ya hadirlah datang ke sekolah. Paham ya? Karena kalau kalian dikit-dikit nggak masuk, nanti kan di rumah kan nggak belajar kan? Kalian megang HP mulu. Nah, ujung-ujungnya kelewat pelajaran. Sakala nanti sama teman-temannya. Jadi itu ya. Jadi dimanapun kita berada, mau di rumah kayak di tempat pengajian kayak, ya, di rumah juga baca buku, buka sosmed-sosmed yang tentang pelajaran, sejarah-sejarah di YouTube juga, ya. Di sekolah juga sama. Ketika guru menjelaskan, siapapun gurunya diperhatikan, siapapun guru yang mengasih tugasnya juga kerjakan. Karena untuk apa? Untuk diri kalian sendiri, agar kalian menjadi pintar, menjadi orang yang baik. Agar kalian bisa menjalankan ibadah apa yang diajarkan dalam Islam. Oke.
Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo, Raihan ya? Apa? Bagaimana jika sholatnya auratnya terbuka? Oke. Bagus. Tepuk tangan dong buat Rehan. Oke. Tadi Rehan bertanya bagaimana jika sholat auratnya terbuka? Atau enggak misalkan mohon maaf lagi sholat tiba-tiba celananya robek. Ya, ya kan? Satu, perhatikan ya. Jika auratnya terbuka secara spontan, terus kita masih bisa menutupinya, itu tidak batal. Asalkan kita langsung segera, langsung buru-buru. Contoh misalkan, lagi sholat pakai kain nih, tiba-tiba ada angin kencang, kan kainnya kebuka kan, terus kita langsung cepet-cepet nutupin. Nah itu tidak batal. Kecuali mohon maaf misalkan celananya robek. Kalau celana robek bisa ditutupin nggak? Ditutupin nggak? Ribet kan? Nah itu harus membatalkan, berarti sholatnya batal. Namanya begitu pun juga perempuan, kalau misalkan mukanya robek atau apa sampai kelihatan, ya pokoknya kalau misalkan sholat tidak menutupi aurat, itu sholatnya tidak sah. Kalau misalkan lagi sholat terbuka auratnya kayak tadi kasusnya, itu bisa membatalkan sholat. Paham sampai sini? Oke, bagus Rehan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, apa? Siapa? Si Kaila ya? Apa? Kaila? Apa hukumannya membuka aurat? Nah, bagus. Ayo tepuk tangan buat Kaila. Nah, Kaila bertanya, apa sih Pak hukumannya bagi orang yang membuka aurat, apalagi disengaja? Nah, hukuman bagi orang yang membuka aurat secara sengaja, ya, itu akan mendapatkan dosa yang besar dan dia akan ditempatkan di dalam neraka. Apalagi mohon maaf tuh ya, sampai sekarang nih lagi musim apa? Sosial media tuh. Jadi jangan pernah kalian menampilkan aurat, karena kan sosial media itu kan umum kan, siapa aja bisa ngeliat ya. Nah, itu nanti dosanya lebih gede, itu lebih besar. Makanya kita dalam berkehidupan sehari-hari sebisa mungkin jangan sampai membuka aurat. Ya, kalau misalkan kalian mau buka aurat ya udah di rumah aja. Oke, jangan sampai terlihat dengan orang lain. Oke, cukup ya. Selanjutnya ada tugas kelompok. Tugasnya sebutkan ibadah dan perilaku apa saja yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Bagus. Bantuin Ryan. Ya, tadi udah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperhasilkan hasil kita. Akidah meyakini adanya iman. 2 meyakini adanya malaikat. 3 meyakini adanya rasul. Ibadah. Terus ibadahnya apa aja? Ibadah. 1 salat, 2 zakat, 3 puasa. Oke, terus Akhlak. 1 bertemu dengan guru, salam atau salim. 2 berbicara lemah lembut. 3 memperhatikan guru. oke, dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 5.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini ada LKPD ya. Tugas individu ini kalian kerjakan. Jangan lupa di atasnya kasih nama ya. Kasih nama terus jawabannya di bawah juga nggak apa-apa. Oke? Dikerjakan sekarang. Oke, sekarang kumpulkan LKPD-nya. Gua langsung nilai. Waktunya sudah habis. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini, Bapak ingin menyimpulkan ya. Jadi, orang yang sudah balik itu disebut dengan mukallaf. Artinya adalah orang yang sudah mempunyai tanggung jawab. Jadi setiap yang ia katakan, setiap perbuatan yang ia lakukan, itu sudah mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Dan ada konsekuensinya. Ya, terutama dalam hal ibadah. Jadi ibadahnya lebih serius, dan kewajiban-kewajibannya harus lebih dijalankan lagi. Ya, tadi ada berapa kewajiban bagi orang balik? Ada 3. Yang pertama adalah salat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menuntut ilmu. Ya, semoga kita semua dimudahkan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban jika kita nanti sudah balik. Oke, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.